ya, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini ya dalam rangka kegiatan belajar mengajar yang pada hari ini saya akan membawakan materi hukum agraria ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik materi, saya jelaskan dulu konsep kontrak perkuliahan ya, yang saya bawakan dalam bentuk RPS ya. Jadi di RPS ini atau rencana perkuliahan semester ya, di sini ada 16 kali pertemuan ya. Setiap kali pertemuan itu mahasiswa mampu menganalisa ya dan menjelaskan dari setiap topik materi. Jadi di sini saya ambil 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali itu Meet sama UAS, ujian akhir semester ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa di sini ada kontrak perkuliahan dan semua yang hadir di sini harus mengikuti. Oke, sebelum itu saya absen dulu teman-teman ya, biar saya lebih dekat kenal dengan kalian. Oke, pertama Nanda, Mariam, Nindi, Anggraini, Ruli, hadir. Debrianita, Nurmaya, Ilham, hadir. Vivi, Ilva, Ami, hadir. Oke, jadi hadir semua ya. Jadi di sini untuk kontrak perkuliahan saya, dan saya pernah sudah menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk setiap pertemuan maupun UAS dan UTS itu ada kriteria penilaian masing-masing. Baik, jadi saya langsung ke topik materi ya. Untuk pertama kita masuk pada perkenalan agraria. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah dengar kata agraria? Pernah? Agraria itu apa? Ya. Jadi di sini agraria itu ya berasal dari kata ager ya. Kata ager ini berasal dari bahasa Belanda ya. Kemudian dari bahasa Yunani agros, yang berarti tanah atau tanah pertanian ya. Kemudian dari bahasa Latin itu ager atau tanah atau sebidang tanah ya. Kemudian dari bahasa Inggris agrarian, yang berarti tanah untuk pertanian. Jadi untuk agraria ini sendiri, mahasiswa ini harus mampu ya, sebelum dosen menjelaskan inti dari pokok materi, setidaknya sudah mengetahui maksud dan tujuan tentang agraria ya. Karena ini sudah sistem perkuliahan, jadi untuk pemberian materi dari dosen itu yang sekitar mungkin 60%. Jadi 40% itu mungkin dari mahasiswa yang sudah mengetahui apa itu agraria ya. Jadi di sini agraria itu mempunyai dasar hukum ya. Dasar hukum agraria yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya, atau disingkat Undang-Undang Pokok Agraria ya, UPA. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 di mana yang dipetik dari pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Jadi di sini jelas ya. Jadi di sini ada dasar hukumnya, yang dasar hukum pokok ya, yaitu yang pertama UPA atau Undang-Undang Agraria tahun 1960, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan ketik pada pasal 33 ayat 3. Dan pada pasal 30 ayat 3 ini kayaknya mungkin teman-teman mahasiswa sudah dapat dari SMA ya, karena itu pasti dijelaskan itu ada. Jadi yang terkandung di dalam bumi ini termasuk air dan kekayaan yang ada di dalam bumi itu dikuasai oleh negara, tapi dikembalikan lagi untuk kemakmuran masyarakat. Jadi kalau berbicara tentang masalah agraria ini tidak akan habis-habis ya. Mau sampai kapanpun anak cucu kita pasti akan berbicara masalah tanah, dan persoalannya akan terus menambah ya, terus meningkat. Persoalan tanah, persoalan agraria ini akan terus menerus, dan pasti mungkin di sekitar keluarga teman-teman mahasiswa sekalian mungkin pasti ada masalah atau sengketa dari tanah ya, pasti itu. Mungkin ya dari warisan, tanah budel dan lain sebagainya, ataupun pemberian. Dan mungkin pasti di setiap daerah masalah pembagian warisan tanah. Masalah itu bukan dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri. Jadi seperti ini kan, teman-teman masih lihat ya, ada ya. Jadi tanah ini sangat berpotensial ya menimbulkan konflik. Jadi konflik itu pertama dari orang perorangan ya teman-teman, kemudian dari individu dengan kelompok, kemudian individu dengan negara. Dan mungkin teman-teman mahasiswa sekalian mungkin sudah paham ya, konflik antara orang perorangan, individu dengan kelompok, individu dengan negara. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan contoh konflik tanah antara individu dengan negara ya, mungkin dari teman-teman sekalian, atau mungkin dari tiga ini, konflik orang perorangan, individu dengan kelompok, individu dengan negara ya. Siapa tahu mungkin teman-teman bisa pilih salah satu contoh atau kasus yang mungkin sering terjadi di kampung atau daerah teman-teman sekalian ya. Jadi yang dimaksud dengan orang perorangan itu seperti halnya yang saya bilang tadi, bisa saja kita berkonflik dengan tetangga ya, atau saudara antara masalah tanah. Timbulnya di mana? Yang mungkin pertama di pembagian tanah itu tidak merata ya, timbullah antara orang per orang, di mana mungkin saya dengan saudara saya memperebutkan karena hasil pembagian tidak merata ya. Itu mungkin salah satunya contoh dari orang per orang. Kemudian individu dengan kelompok, individu dengan kelompok misalnya dengan perusahaan ya. Misalnya kalian punya tanah dengan bersengketa dengan perusahaan, kemudian tiba-tiba tanah kalian diserobot atau ingin dimiliki oleh perusahaan, dan kalian bisa lihat sengketa yang terjadi antara individu dengan kelompok itu sering muncul di media sosial ataupun di televisi dan lain sebagainya ya. Dan ini sering terjadi individu dan kelompok. Itu salah satu. Kemudian ada individu dengan negara. Seperti apa? Contoh sengketa konflik tanah individu dengan negara. Misalnya
kasus yang baru-baru ini ya, GOR. Kan mungkin teman-teman dengar kan, kasus karena GOR itu yang diambil oleh negara ya. Karena apa? Karena pembagiannya juga tidak rata dengan masyarakat. Pemerintah sewenang-wenang mengambil alih atau istilahnya hanya ganti rugi. Harusnya dalam pembagian masalah tanah kepemilikan negara dengan individu itu harusnya ganti untung ya, bukan ganti rugi. Ganti untung, mau ganti baru rugi kan tidak, harusnya diganti kemudian untung. Maksudnya diganti di sini misalnya harga tanahnya 100 juta lah contoh, ya diuntungkan oleh pemerintah misalnya dibeli 110, itu maksudnya ya. Kalau sekarang itu masalah tanah yang terjadi sengketa di GOR ini hanya ganti rugi, sehingga beberapa oknum sekarang terseret di korupsi ya, dan ada beberapa oknum juga sudah masuk di BUI. Jadi masalah orang perorangan, individu dan kelompok negara ini akan terjadi terus menerus sampai dengan kalian punya cucu ya. Terus masalah sengketa, apalagi zaman semakin berkembang ya. Jadi untuk masalah sengketa tanah ini tidak akan habis-habis. Oke, saya lanjut. Kemudian pada perkembangan hukum agraria ini ya, itu bersumber pada hukum adat ya. Kita tidak bisa lari dari aturan hukum adat sendiri. Jadi sekalipun kita mengambil dasar hukum dari Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960 dan UUD ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di samping itu kita tidak bisa melewatkan adanya aturan hukum adat. Sebelum lahir UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah ada hukum adat ya. Jadi sengketa tanah sebelum adanya undang-undang ini itu masih diselesaikan secara musyawarah ya, secara adat. Jadi teman-teman sekalian, sebelum bersengketa untuk melanjutkan jenjang ke berikut, sebaiknya dimusyawarahkan dulu di desa, di kelurahan ya, di mana tempat kalian tinggal. Jangan langsung langsung dibawa ke ranah hukum, jangan ya. Kita masih ada yang namanya hukum adat. Jadi sebelum ada undang-undang ini lahir, penyelesaian sengketa tanah tersebut itu bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Apalagi mata kuliah untuk agraria ini masih dalam jalur perdata ya. Yang namanya kasus perdata itu sebaiknya diselesaikan secara musyawarah, dan salah satu jalan musyawarah ini itu bisa mendapatkan adanya kedamaian ya, ketimbang kita bawa ke ranah hukum ya, yang tadinya saudara dan saudara itu akan berkonflik ya, tetangga dan tetangga akan berkonflik, firman dan firman lain akan berkonflik. Karena apa? Mungkin adanya gengsi. Di salah satu pihak itu ingin gengsi, mungkin karena gengsinya terlalu tinggi, dia ingin menang. Akhirnya ya akan terjadi perselisihan. Jadi sebaiknya semua masalah perdata, baik itu perjanjian maupun agraria, sebaiknya dilakukan secara musyawarah ya. Itu lebih bagus ketimbang kita bawa ke ranah hukum. Yang tadinya kita bersaudara baik-baik saja, nanti pada saat bersengketa kita akan retak
ya, persaudaraan kita. Oke, saya lagi. Jadi di sini ada pengertian agraria ya, menurut para ahli. Pengertian agraria menurut para ahli yang saya kutip dari menurut Sudikno Manurkusumo ya. Di sini agraria berarti keseluruhannya kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang agraria ya. Jadi ada beberapa pendapat para ahli yang saya kutip. Yang berikutnya ada Budi Harsono, di mana menjelaskan hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum dan merupakan satu kelompok yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Nah, jadi kemudian di sini di samping ada pengertian, ada juga yang namanya tujuan, ya, di mana tujuan hukum agraria tersebut, ya, diantaranya meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan untuk negara dan rakyat dalam rangka pemakmuran, ya. Jadi tujuan agraria tersebut ini, jadi ada beberapa yang saya ingin di sini ya, saya gambarkan pada PPT kali ini. Dan kemudian ada namanya asas-asas hukum agraria ya. Yang pertama ada asas hak menguasai negara. Yang kemudian ada asas nasionalitas. Berikut ada asas hak atas tanah yang mempunyai sosial. Ada asas persamaan. Ada asas pengerjaan sendiri dalam pertanian secara aktif. Jadi kemudian kita lihat ada ruang lingkup agraria ya. Di sini menurut Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, di mana ada bumi ya. Bumi. Jadi di sini pengertian bumi diambil dari UU PA sendiri pada pasal 1 ayat 4 ya. Yang termasuk bumi ini, jadi maksudnya di sini termasuk pula tubuh bumi ya. Ini maksud dari bumi ya, termasuk pula tubuh bumi yang di bawahnya, yang serta terdapat di bawah air. Jadi maksud dari pasal ini yang termasuk dari bumi itu di bawah juga ini ya, yang termasuk di bawah. Yang air juga di bawah itu juga termasuk bumi. Jadi kemudian ada permukaan ya, menurut pasal 4 ayat 1 UPA yaitu tanah. Kemudian ada air. Jadi pengertian air di sini pada pasal 1 ayat 5 ya UPA, air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Jadi dalam pasal 1/3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2004, di situ juga termasuk pada pengairannya dan tentang pengairan disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun yang di bawah permukaan tanah. Jadi di atas dan di bawah ya, tetapi tidak meliputi air yang di laut. Itu maksud dari air, pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 dan ada Undang-Undang nomor 11 tahun 74. Jadi berikut ada ruang angkasa ya. Jadi pada Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri ada di pasal 1 ayat 6 ya, ruang di atas bumi ya, ruang angkasa. Jadi ruang di atas bumi wilayah Indonesia. Jadi pengertian ruang angkasa juga ini
pada pasal 48 ya UPA atau Undang-Undang Pembakaran Liar ialah ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga, ya teman-teman ya, dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi itu ruang angkasa ya. Kemudian terakhir untuk ruang lingkup agraria, kekayaan alam ya. Jadi dari ruang lingkup agraria itu termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi 4 ya yang yang ada pada undang-undang pokok agraria. Jadi air yang termasuk ruang lingkup sini ada kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi tersebut disebut bahannya, yaitu unsur-unsur kimia. Ini yang ada di kekayaan alam. Ada unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, tapi bukan biji-biji ini ya, makanan yang kalian sering taruh di toples ya, bukan seperti itu, biji-biji seperti itu. Jadi dari segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia ya, yang merupakan endapan-endapan alam, dan juga ada termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 60 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ya. Jadi di dalam kekayaan alam terkandung ini, kalian pernah lihat waktu tahun-tahun kemarin boomingnya batu akik ya, itu termasuk. Jadi batu apa saja yang ada di sungai, karena pada zamannya itu batu akik, mereka menganggap ini batu berharga ya. Jadi padahal batu-batu yang kekayaan alam yang terkandung itu seperti ada yang kalian bisa lihat pada berita-berita, itu batu-batu endapan yang ada di dalam itu yang berwarna, yang harganya itu ya berkisaran sampai dengan ratusan juta. Karena kenapa mahal? Karena cara mengambil atau cara mendapatkan itu susah sekali ya. Waktu zaman batu akik, semua orang pada berburu batu, menggali gunung ya, mencari batu alam. Jadi itu batu akik tersebut itu termasuk kekayaan alam ya yang terkandung. Jadi dari ruang lingkup agraria ini ya ada 4. Jadi ada bumi, air, ruang angkasa, kemudian kekayaan alam ya. Jadi teman-teman, saya mungkin bercerita tentang agraria ini harus membutuhkan waktu yang lama ya, dan kita masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi dari penyampaian saya beberapa menit lalu, mungkin dari teman-teman bisa ada pertanyaan yang bisa didiskusikan ya. Saya ingin membuka pertanyaan ya. Jadi sekilas tadi dari penyampaian beberapa menit lalu, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, satu saja ya. Oke, silakan saudara Ila. Terima kasih. Dan Pak mau berdiri. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari materi tadi sangat sudah kita pahami, di mana bahwa hukum agraria itu berasal dari bahasa Latin dan beberapa bahasa. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, sampai sekarang terutama di Indonesia masih banyak terjadi sengketa tanah yang kita tahu, terutama di sengketa di pelosok-pelosok desa. Mengapa hal itu masih terjadi dengan zaman yang sudah modern sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaan dari teman kita ya, saudari Ilham. Jadi pertanyaan saudari Ilham itu, mengapa
sengketa tanah itu terus menerus terjadi, apalagi yang sering terjadi di pelosok ya. Paling banyak sengketa itu di pelosok. Malah semakin tahun sengketa tanah itu terus dan terus bertambah, terutama di pelosok yang tadi saudara Ilham maksudkan. Jadi mengapa? Saya jawab ya. Mengapa sengketa tanah sampai dengan sekarang sering bertambah, apalagi zaman semakin modern. Jadi yang saya garis bawahi, kenapa sering terjadi sengketa, yaitu karena adanya pertambahan penduduk. Ya, semakin zaman semakin terus dan terus, maka semakin banyak pula penduduk, semakin banyak juga yang lahir. Makanya tanah juga berkembang. Ya, contoh, misalnya si Ilham, hari ini dia nikah, dapat anak, ya, dia berikan lagi anak ini tanah, anaknya juga nikah, berikan lagi tanah, si cucunya lagi hilang nikah, sampai terus menerus. Karena bertambahnya penduduk dan mungkin bumi semakin sempit, akhirnya tanah juga semakin mahal, ya. Sengketa di mana-mana, terutama di pelosok. Tadinya masih zaman dahulu tanah masih harga 10 juta, mungkin tahun ini, zaman ini sudah ada 100 juta. Akhirnya sengketa perebutan tanah antara saudara dan saudara, keluarga dan keluarga, tetangga dan lain sebagainya, karena melihat tanah ini semakin lama semakin berkembang dan semakin mahal, ya. Dan begitu pula bertambahnya penduduk, tanah semakin sempit, sehingga berebutan untuk saling mengambil masing-masing bidang, ya. Akhirnya sampai mungkin ya dari 7 turunan kita juga untuk sekarang ini ya, teman-teman sekarang sampai dengan 7 turunan akan berselisih tentang masalah tanah. Ya, hari ini contoh kecil lagi. Hari ini tanah saya jual, waktu dulu atau hari ini saya jual 40 juta, ya. Mungkin saudara-saudara saya mengiyakan, mereka setuju. Tunggu 2030, 40, 2050, tanah yang saya jual jadi 400 juta. Akhirnya mungkin saudara-saudara lain mendengar tanah ini sudah mahal, mereka datang kembali menggugat, ya, karena kalian tahu semakin zaman berkembang, zaman teknologi juga semakin canggih. Akhirnya mungkin dari teman-teman atau keluarga kita yang ingin yang namanya ekonomi, kita harus butuh, ya, mau beli anak motor, mau bangun rumah, karena melihat harga tanah sudah mulai berkembang, sudah lebih mahal, akhirnya bersengketa lagi, akhirnya digugat, ya. Jadi seperti itu. Jadi bagus sekali pertanyaan Ilham, ya, untuk semua. Pertanyaan ini untuk semua, ya, untuk semua. Jadi apalagi yang di pelosok desa itu paling banyak tidak punya surat, ya, tidak ada hak kepemilikan, hanya buka saja hutan, cuma tinggal garap, tapi tidak ada surat, ya, tidak ada surat. Akhirnya apa? Orang-orang yang mungkin ya yang sudah melebihi pengetahuannya aja mungkin bisa bertempat tinggal situ. Sekalipun itu bersengketa, karena dua-duanya juga tidak mempunyai kepemilikan hak, maka ya otomatis bisa dibawa ke pengadilan. Jadi pertanyaan ini bagus sekali untuk semua. Masalah tanah ini, saya bercerita tentang tanah, waktunya harusnya lama ya, karena ini dibatasi. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa maksud sekalipun tujuan dari agraria, ya. Mungkin lagi ada pertanyaan dari